Hai, nama saya Fitanjaya Putri, NIM 1801053 dari kelas S1-4B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai uji fitokimia senyawa tanin. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Hayul Fadi, MSc APT. Nah, uji fitokimia senyawa tanin yang digunakan adalah uji reagen alkalin test. Nah, reagen alkalin test apa yang digunakan? Adalah reagen NaOH. Baiklah, pembahasannya berdasarkan jurnal ini dan skripsi ini ya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas alat-alat apa saja yang digunakan. Yang pertama ada tabung reaksi, digunakan untuk mengamati filtrat, ada lumpang perselen digunakan untuk menghaluskan simplisia, hot plate digunakan memanaskan air, dan water bath digunakan untuk memanaskan filtrat dalam tabung reaksi. Lanjut ke alat selanjutnya, ada penjepit tabung reaksi digunakan untuk mengangkut tabung reaksi, ada gas ukur digunakan untuk mengukur banyaknya bahan, labu elemer digunakan untuk menampung hasil saringan, glass beaker digunakan untuk tempat aquades, dan pipet tetes digunakan untuk memindahkan larutan ke dalam tabung reaksi. Lanjut ke alat selanjutnya, ada kertas saring digunakan untuk menyaring filtrat, corong digunakan untuk membantu dalam proses penyaringan, calon petri digunakan untuk menaruh bahan, krusher atau penghancur digunakan untuk menghaluskan bahan. Alat selanjutnya, ada neraca atau timbangan digunakan untuk menimbang bahan, spatula digunakan untuk mengambil bahan, alat tulis-menulis untuk mencetak data yang didapat, kamera foto untuk dokumentasi. Nah, tadi kan alat, sekarang bahan-bahan yang digunakan. Tanaman yang akan diuji dibuat serbuk atau ekstrak, aquades, kloroform, etil asetat, dan aseton. Selanjutnya, prosedur apa saja yang dilakukan? Yang pertama ada preparasi sampel, ada penghalusan simplisia menjadi serbuk, ataupun ekstraksi dan maserasi sampel untuk sampel yang ekstrak. Selanjutnya, pengujian sampel. Nah, ini tahapan yang pertama ya, preparasi sampel. Ambil sampel daun yang masih muda. Kenapa? Karena sampel daun yang masih muda itu kadar taninnya itu tinggi. Tahapan kedua itu proses pencucian. Tahapan ketiga, potong menjadi kecil-kecil. Tahapan keempat, dikeringkan pada suhu 30-40 derajat Celcius selama 5 jam. Tahapan terakhir, blender sampai halus. Serbuk tersebut dapat dilakukan pengujian, namun terlebih dahulu dibuat dalam cairan dengan penambahan aquades dan kloroform, diaduk kemudian disaring, dan dapat diuji dengan menggunakan reagen. Selanjutnya, proses ekstraksi atau maserasi. Proses ini dilakukan jika sampel yang akan kita uji adalah sampel ekstrak. Pertama tahapannya, sampel sebanyak 50 gram direndam 400 ml pelarut aseton banding air 7:3 yang mengandung 3 ml asam askorbat 10 ml selama 3 kali 24 jam. Kemudian diaduk dengan seker kecepatan 150 rpm. Selanjutnya disaring, dipisahkan dari pelarutnya pada suhu 40 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Filtrat difraksinasi dengan metode ekstraksi cair-cair diulang sebanyak 4 kali, sehingga terpisah menjadi 2 lapisan, lapisan air dan lapisan kloroform. Selanjutnya, lapisan air difraksinasi lagi dengan etil asetat, sedangkan lapisan kloroform ditampung. Hasil vaksinasi nanti akan terbentuk 2 lapisan, atas dan bawah. Lapisan atas itu adalah fase etil asetat, dia berwarna hijau muda. Kalau yang bawah, lapisan air berwarna coklat pekat. Nah, inilah terdapat senyawa tanin. Kemudian, fase air ini dipekatkan lagi dengan vakum rotatory evaporator pada suhu 60-90 derajat Celcius. Dan didapatkan ekstrak coklat tua dipekatkan lagi dengan desikator. Kemudian dapat diuji dengan reagen. Selanjutnya, identifikasi tanin. Pertama, tambahkanlah kurang lebih 5 tetes larutan NaOH 1N ke dalam 5 ml larutan uji. Amati perubahan yang terjadi. Jika terbentuk warna kehitaman seperti terlihat pada gambar, maka menunjukkan positif adanya senyawa tanin. Senyawa tanin ini dapat bereaksi dengan protein membentuk kopolimer mantap yang tidak larut dalam air, sehingga terjadilah perubahan warna menjadi kehitaman pada larutan uji seperti yang terlihat pada gambar. Nah, berikut ini adalah struktur inti tanin sebelum penambahan reagen NaOH, dan ini adalah struktur yang terlihat dari penggabungan tanin dan larutan atau reagen NaOH. Penambahan NaOH dapat menunjukkan gugus hidroksil pada posisi 4 aksen OH yang terdapat pada struktur inti senyawa tanin.
Jadi, uji tanin dengan reagen alkalin tes menghasilkan warna kehitaman jika sampel uji positif mengandung senyawa tanin pada hasil pengujiannya. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya, maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat, tetap semangat! Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, sampai jumpa di video selanjutnya, bye!